Bab ini khusus menjelaskan tentang perkara-perkara yang narik rizki atau bahkan menjauhkan rizki atau menjadikan kita fakir. Ini ternyata di sini banyak sekali dan ini seolah-olah sudah menjadi keumuman masyarakat yang seharusnya kita hindari. Ini masih banyak, masih sering kita lakukan, bahkan kadang seolah-olah sudah menjadi kebiasaan umum. Kalau orang tua dulu ini seolah-olah omongannya atau nasihatnya kayak seperti contoh, nak jangan duduk di pintu. Nah, sebenarnya di sini nanti dibahas di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Atau punten, kalau makan jangan tiduran, atau kalau kalau waktu malam ndak usah nyapu. Ini sebenarnya biasanya kan ada nih, kalau kalau dari kampung, yang biasa di kampung itu ketika ada kita satu contoh malam-malam kok nyapu, dalam artian nyapu yang terus menerus, bukan karena darurat, itu dicegah oleh orang tua. Itu karena memang sebenarnya dasarnya ada. Dasarnya di mana? Dasarnya ada di kitab Ta'limul Muta'allim. Walaupun omongannya seperti itu sebenarnya mengandung dasar, cuman kitanya yang nggak ngaji, jadi seolah-olah tidak percaya kepada omongan orang tua. Ah, masa sih, kan misalnya seperti itu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qadra illa du'a. Salah satunya adalah hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadra illa du'a. Ora bisa tu Mekah ing pestene Gusti Allah illa doa, kecuali doa. Artinya apa? Doa inilah yang mampu mengubah takdir kita. Tadi ada takdir, itu kan ada takdir mu'allaq dan lain sebagainya. Takdir itu yang memang yang mengetahui itu Allah, hanya Allah. Tetapi ada takdir yang bisa kita rubah, di mana bahwa takdir itu sudah tertulis, yang sudah bisa dibaca oleh malaikat. Satu contoh begini, ngapunten, Kang, sampean ini umurnya 60 tahun, tetapi karena tidak menjaga kesehatan, ngerokoknya kencang, ngapunten bagi orang yang nggak ngerokok. Ini mah contoh, ngerokoknya kencang, kesehatan nggak dijaga, maka itu akan dirubah. Yang tadinya 60 bisa menjadi 40 atau bahkan 50. Itu adalah mu'allaq, kodarnya Gusti Allah. Tetapi memang sudah yang bisa kita rubah. Walaupun ada yang memang tidak bisa dirubah. Artinya malaikat itu tidak bisa melihat kodarnya si manusia tersebut, bahwa itu adalah hak prerogatifnya Allah. Tetapi ada yang bisa dilihat. Itu salah satunya. Oh, yang tadi umurnya 60 tetapi karena tidak mampu menjaga kesehatan lain sebagainya. Nah, dari situlah umurnya bisa dikurangi. Atau mungkin yang tadinya umurnya cuma 60 tahun, ternyata dia rajin rajin olahraga, kesehatannya dijaga, berdoanya terus menerus, silaturahminya jalan. Ini juga nanti akan berefek. Efeknya itu tadi bisa berubah takdir, yang tadinya 60 mungkin bisa nambah. Itu salah satu. Walaupun yang namanya takdir itu adalah hak prerogatifnya Allah tuh. Tetapi ada qada yang telah tertulis di Lauh Mahfuz, yang memang sudah yang bisa dibaca oleh malaikat. Tapi ada juga yang tidak bisa dibaca oleh malaikat. Itu salah satunya. Nah, makanya di sini dikatakan la yaruddul qadra illa du'a. Qadar ini tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Salah satunya. Wala yazidu fil umri wala yazidulan ora bisa nambah fil umri ing dalam umur illal birru, kecuali dengan kebaikan. Nah, ini
Sampai ndak bisa, kita semua itu ndak bisa. Istilah katanya, apunten, satu contoh saya jatah umurnya cuma 40 tahun. Nah, itu ya tentu sudah 40 tahun. Bagaimana kalau kita memang ingin nambah umur? Ya dengan cara kita berbuat baik, karena kebaikanlah yang mampu. Di sini bahasanya adalah yazidu fil umri illal birru. Tidak ada perkara apapun yang merubah atau yang menambah umur kecuali berbuat baik. Maka ketika kita rajin berbuat baik, insya Allah panjang umur. Bahasanya seperti itu. Ar-rajulu la yuhramur rizqa. Nah ini, wong lanang la yuhramur rizqa kang apa istilahnya, ngilangaken rizki bizambi, kelawan dosa. Jadi rojul di sini bahasanya seseorang. Satu contoh, ketika kita banyak dosa, itu justru rizki kita akan ditarik oleh Allah. Yang seharusnya mendapatkan rizki, tetapi karena kita terhalang oleh dosa, maka yang ngapunten. Walaupun satu contoh bagi orang-orang yang suka banyak berbuat dosa, maksiat dan sebagainya, baik itu sengaja maupun tidak disengaja, kalau toh itu rizki berupa harta benda lain sebagainya, tetap itu adalah rizki, tetapi itu tidak ada manfaatnya. Itulah dimana bahwa bagi wong sing senang berdosa, bagi wong sing sering ngelakoni dosa, pasti rizki itu seolah-olah ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusibuhu sabbata bihadal hadisi anna irtikabal zambi sababu hirmati rizki. Sebab-sebab salah satu rizki itu ditarik itu adalah karena perkara dosa. Khususon dosa yang bisa menarik rizki ini adalah dosa, di sini bahasanya dosa sombong, kadzib. Ketika kita banyak berbohong kepada siapapun, maka rizki ini akan ditarik oleh Allah. Ya, rizki itu kan banyak, bukan hanya sekedar materi, begitu juga dengan kesehatan dan lain sebagainya. Maka yang paling besar, dosa yang paling besar yang mampu menarik rizki adalah dosa bohong. Ketika banyak bohong kepada siapapun, maka rizki yang seharusnya jatuh ke tangan kita, jatuh kepada kita, baik itu kesehatan, baik itu berupa materi dan lain sebagainya, itu akan akan tertahan. Karena apa? Karena kesombongan atau bahkan rasa bohong kita yang menghalanginya. Itu salah satunya. Maka yang ngapunten, ketika kita bekerja kok hasilnya segitu-gitu aja, nah, kita perlu koreksi. Artinya perlu koreksi ya, salah satunya dosa kita yang memang harus kita benar-benar menjaga agar kita tidak bisa melaksanakan dosa. Bagaimana caranya? Walaupun dosa itu tidak sengaja maupun disengaja maupun tidak disengaja. Salah satunya adalah dosa bohong. Yurisul fakro. Nah ini, ketika kita sudah berbohong, yurisul fakro akan mewariskan perkara-perkara yang fakir. Waqad warada fihi hadisu khussun. Wa kadza naumus subha. Nah ini yang menyebabkan fakir, salah satunya adalah tidur di waktu subuh, waktu pagi. Maksudnya tidur yang memang notabene kayak ngapunten nanti di komplek, Pak saya habis shift 3 gitu. Itu tidak lah. Artinya maksudnya di sini kan kalau yang shift malam, kerja malam ya mungkin tidak. Artinya adalah di sini ketika di saat seharusnya, satu contoh ini karena
ta'limul muta'alim atau kita sebagai pekerja yang seharusnya waktu esok-esok, waktu pagi di sini digunakan untuk belajar bagi para pelajar, digunakan untuk bekerja untuk para pekerja, malah digunakan untuk tidur. Itulah yang menyebabkan kita fakir. Yang seharusnya kita belajar bisa menghafalkan kitab ini karena tidur, secara tidak langsung tidak bisa menghafalkan. Begitu juga yang seharusnya kita bekerja atau minimal kalau memang tidak ada kerjaan bisa bersih-bersih rumah dan lain sebagainya, karena tidur secara tidak langsung maka akan menjadi fakir. Seharusnya bisa duit karena tidur, ya bisa duit, kan bahasanya seperti itu. Ini yang menyebabkan fakir. Jangan sekali-kali tidur di waktu subuh kalau memang tidak ada udur syar'i, sesuatu yang memang ini jangan sampai istilah katanya habis subuh tidur, tidak. Tetapi bagi yang kerja kan lebih enak daripada habis subuh tidur, masih mending mandi siap-siap langsung berangkat kerja. Itu ya. Yang na'urizqa ini naumus subuhu yang na'urizqa mencegah. Wa kasratun naum sudah jelas, kakek turu yang seharusnya digunakan untuk belajar bagi para santri, bagi para pelajar, atau digunakan untuk bekerja, digunakan untuk tidur. Maka ini juga akan menjadi orang fakir. Salah satunya adalah fakir ilmu. Kalau fakir materi itu hal yang biasa, tetapi kalau sudah fakir ilmu ini perlu diwaspadai. Wa qala al-qail, wa qala lan ngendika al-qaili sapa syair. Ini baharnya bahar tawil atau bahar apa ini? Sururun nasi fil lubsil libasin wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asin. Sururun nasi utawi bungane atau bunga hemang manungso fil lubsil libasin iku ing dalem nganggo sandangan. Jadi ketika manusia ini akan terasa bangga ketika menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Wa jam'ul ilmi utawi ngumpulake ilmu fi tarkin nu'asi ing dalem tinggal turu. Bagi para santri biasanya adalah ilmu. Bagaimana agar mendapatkan ilmu? Maka tinggalkan atau sedikitkan yang namanya tidur. Begitu juga bagi para pekerja seperti kita. Ya, ketika kita ingin menjadi orang yang kaya, ya mau tidak mau kita harus bekerja. Jangan istilah katanya selalu tidur terus. Waqala lan syair yang lain, alaisa minal khusrani anna layaliya tamurru bila nafhin wa tusabu min umrin. Wa qala akhar kulil laila ya hadzal la'allak tarshudu, di mana kita diperintahkan alaisa minal khusrani, ana ta ora ana kalebu saking wong fakir atau kapitunan, annalaya liya setuhune piro-piro bengi. Seharusnya kita menjadi orang yang sedih, bil khusus di saat malam. Artinya apa? Di saat malam yang seharusnya kita gunakan untuk mujalasah, yang seharusnya kita gunakan untuk bertakarub kepada Allah, yang seharusnya kita gunakan untuk menuntut ilmu atau membaca kitab atau menghafalkan segala sesuatu, ternyata di sini malah digunakan untuk tidur. Karena apa? Walaupun waktu malam sekalipun itu adalah jatah umur. Bahasanya adalah tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umrin. Kalau ditanya, Kang sekarang sampai umurnya berapa? Oh, umur saya sudah 26. Umur saya sudah 30 tahun. Pertanyaan selanjutnya, dari 30 tahun itu yang digunakan untuk perkara-perkara yang baik itu berapa? Dari situlah seharusnya kita selalu merasa sedih.
dengan waktu yang Allah berikan, dengan umur yang Allah berikan, kita gunakan secara sia-sia. Maka jangan bangga manakala saya sekarang umurnya sudah 30 tahun, saya umurnya sudah 40 tahun. Pertanyaan berikutnya itu yang membuat kita sedih. Iya, sampean saiki umurnya 40 tahun, tapi digunakan untuk apa saja? Yang digunakan untuk kebaikan apa saja? Jangan-jangan digunakan hanya untuk perkara-perkara yang tidak manfaat. Satu contoh, ketika malam yang seharusnya bisa digunakan untuk tidur, untuk mujahadah, untuk takorub, tetapi kita bablas tidur. Satu contoh. Iya, santri yang seharusnya di tengah malam jam 3 bisa membuka Alfiyah, bisa membuka Jurmiyah, bisa membuka kitab-kitab yang lain. Satu contoh. Tetapi malah digunakan untuk tidur. Yang seharusnya sudah hafal kitab ini, yang seharusnya sudah hafal Quran, karena tidur maka hilang semuanya. Itu adalah perkara-perkara yang sangat sia-sia. Maka jangan bangga ketika sudah umurnya sudah sepuh. Makanya kan timbul pertanyaan lagi, oh iya ya, umur saya sekarang sudah 40 tahun. Tetapi bekal apa yang akan saya bawa? Bekal apa yang telah saya kumpulkan untuk besok di hari pembalasan, di alam kubur? Itu sebuah pertanyaan yang harus kita jawab sekarang. Artinya apa? Di saat kita sudah mengerti, mari kita sama-sama bareng-bareng ketika waktu-waktu malam kita gunakan sebaik mungkin. Boleh tidur, karena memang itu adalah salah satu istirahat yang terbaik, itu waktu malam. Tetapi jangan digunakan full untuk tidur. Ya minimal jam 3:30 bangun. Atau mungkin kalau sekiranya mampu jam 3 bangun. Untuk apa? Ya untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu. Wa naumu uryanan. Sing nomor selanjutnya adalah yang membuat kita fakir. Nah, punten ini biasanya kita sering nih melakukan ini, apalagi Cikarang panas. Tidur dalam keadaan telanjang ini menyebabkan fakir. Sampean di depan kipas tidur karena gerah pakai telanjang, tidak pakai baju. Itu sebenarnya menyebabkan fakir. Wal bau'u uryanan, lan mohon maaf, buang air kecil atau pipis dalam keadaan telanjang itu tidak boleh. Sebetulnya bukan tidak boleh, menyebabkan fakir. Biasanya ketika mau mandi itu jangan sampai telanjang full. Ketika bil khusus mau buang hajat itu nggak boleh telanjang, menyebabkan fakir. Wal aklu junuban, nah ini barangkali ngapunten, makan dalam keadaan junub ini tidak boleh. Bukan tidak boleh, tadi saya katakan bukan tidak boleh, tetapi membuat kita fakir. Maka ketika kita sudah dalam keadaan junub, jangan makan dulu, kita bersih-bersih dulu baru makan. Kalau memang kita ingin wiroi, ingin hati-hati, ya seperti itu jalan. Bagaimana kalau lapar? Ya udah, ketika waktu udah di saat junub ya langsung setelah bersih-bersih langsung makan. Itu enggak apa-apa. Yang penting makan itu sudah dalam keadaan bersih. Kalau junub itu tadi membuat kita fakir. Wa muttaqian ala jambin wa taharu wa tahawuni bisuqatil maidah wa harfu qasril basail wasumi wa kangsul baiti fil mingdili. Ini salah satunya adalah buang sampah. Ini mohon maaf, ketika malam itu kan kita biasanya ngapunten nyapu yang notabene malam-malam yang tadi saya katakan itu sebenarnya tidak boleh. Kalau nyapu itu paling bagus itu adalah waktu pagi. Terus ketika
sampah ini harus langsung dibuang. Ya mungkin kita sebagai laki-laki sekalipun biasanya mohon maaf ketika piring numpuk, itu bagaimana caranya agar langsung dicuci, jangan sampai numpuk, sampah numpuk. Kenapa? Karena sampah ini adalah perkara-perkara yang kotor. Ketika perkara-perkara yang kotor, nanti yang datang adalah hewan-hewan yang suka dengan kotoran. Maka disitulah kita akan membuat mereka satu contoh, secara tidak langsung atau secara langsung nyapu, tetapi nggak dibuang, taruh saja. Nah, maka akan didatangi oleh mereka. Satu contoh, membuat ruangannya yang tadinya bersih karena ada sampah, datangilah si lalat, datangi si tikus. Tikus itu kan biasa mencari makannya di sampah. Nah ketika sudah ini, akhirnya larinya kemana-mana. Ada makanan diambil makanan, nggak ada makanan ya apa saja dimakan. Itulah tikus. Makanya itu yang membuat bahwa kita menjadi fakir itu maksudnya di situ. Wakangsu lan nyapu baitil mingdili waktu malam, wakangsul baiti bil laili waktu mohon maaf, nyapu tetapi bukan pakai sapu, pakai baju atau pakai kain, ini tidak boleh. Tapi nggak tahu saya alasannya apa, tidak dijelaskan. Tetapi tidak diperkenankan nyapu tetapi pakai kain, pakai baju, itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Kalau nyapu ya harus pakai sapu. Yang selanjutnya wakangsul baiti bilaili watarkul kumamati. Nah ini ninggal sampah fil baiti ing dalam rumah. Maka itu tadi yang saya katakan, ketika waktu-waktu yang mohon maaf kita laki-laki sekalipun ketika ada sampah ya jangan selalu kepada istri. Artinya ya ketika kita banyak sampah di dalam rumah ya, kita harus sigap untuk membersihkannya. Sebab apa? Boro-boro manusia mau masuk, malaikat pun gak mau untuk masuk kepada ruangan atau rumah yang di dalamnya kotor. Itu malaikat gak mau masuk. Ya manusia pun gak mau masuk kotor. Maka berupaya semaksimal mungkin agar tetap bersih, ruangannya tetap bersih. Salah satunya. Yang membuat kita fakir selanjutnya adalah wal masyu kudamal masayih. Ini yang mungkin sering terjadi juga. Kita berjalan di depan orang sepuh, orang yang lebih tua dari kita. Ini juga sebenarnya membuat kita fakir. Artinya apa? Salah satu hormat takdim kepada orang tua ketika kita jalan itu harus di belakang, seolah-olah kita menjadi makmum, kecuali kalau memang petunjuk arah itu monggo silakan. Tetapi kalau memang kita berjalan entah itu kepada kakak, entah itu kepada orang tua, jangan sekali-kali kita berjalan di depan. Kalau bisa berjalannya di belakang. Dan ini biasanya ada berjalan itu ketika mohon maaf, ini orang yang sepuh nih, orang yang sepuh. Terus kita itu jangan sekali-kali berada di sebelah kanan, harus berada di sebelah kiri, menempatkan diri di sebelah kiri. Satu contoh, saya sama Kang Matin, maka posisi saya di belakang tetapi di sebelah kiri. Jangan sampai Kang Matin di depan, saya sudah mau berjejer di sebelah kanan lagi. Ini seolah-olah tidak sopan. Karena secara usia beliau lebih sepuh, secara ilmu beliau lebih sepuh, maka kita hormati. Orang yang lebih muda itu harus menghormatinya dengan cara seperti itu. Begitu juga biasanya ketika memajang foto.
Biasanya kan foto sampean ketika di rumah ada foto-foto para ulama ya. Itu ulama-ulama yang memang dianggap sepuh itu biasanya berada di sebelah kanan. Satu contoh, ya ini deh, presiden sama wakil presiden. Presiden itu di sebelah kanan, wakil presiden sebelah. Itu pemasangannya yang seperti itu. Begitu juga di foto-foto yang lain lah, yang sekiranya dianggap sepuh, itu caranya seperti itu. Apalagi kita yang ini ketika berjalan pun sama seperti itu. Jangan sekali-kali ya kita berusaha belajar dari situ. Kadang kan kita masih memposisikan diri, kadang kita jalan kepada orang yang lebih tua pun mohon maaf kadang kita bisa sejajar. Jangan, minimal lebih mundur sedikit lah, walaupun hanya satu langkah. Ini ngapunten, ini orang tua, mohon maaf ini orang tua, ya kita di belakang. Jangan sampai sejajar. Itu adab. Itu menunjukkan adab, orang yang beradab itu. Terus kalau berjalan pun ya ndak naik bahasaku ndak agak nunduk ketika di hadapan orang tua atau bareng bersama orang tua. Biasanya kan ada orang yang memang kalau memang berbadan tegak ya itu artinya bukan karena itu, tapi ya minimal menunduk di sini dalam artian hormat kepada orang tua. Ini adalah adab yang harus kita jalankan, yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan. Dengan tujuan apa? Sambil kita belajar, sambil juga mengarahkan anak-anak kita. Kan seperti itu. Kalau memang kita nggak melakukan hal seperti itu secara tidak langsung, nanti anak-anak kita nggak tahu. Maka dari situlah terkikisnya adab, terkikisnya sopan santun, hilang begitu saja. Sungguh luar biasa orang-orang dulu. Makanya adab dengan ilmu itu utamakan adab dulu. Ada benar-benar adab yang diutamakan, baru ilmu. Orang ketika sudah beradab dimasuki ilmu mudah. Tapi kalau orang yang nggak beradab dimasuki ilmu susah. Makanya tepat ngaji ta'limul muta'alim itu tepat. Karena apa? Karena ta'limul muta'alim itu kan membahasnya tentang adab dulu. Adab untuk meraih ilmu, tata cara untuk meraih ilmu. Seperti itu. Maka berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan hal-hal yang seperti itu, yang kelihatannya sepele. Ini sebenarnya orang tua yang tadi saya katakan, orang tua itu kan sering ngomongin seperti ini, nasihatin seperti ini. Cuman kadang kitanya nggak tahu ilmunya, masa sih kan seperti itu. Nggak boleh duduk di pintu. Bahasanya apa? Jodohnya angel dan lain sebagainya, kan biasanya seperti itu ya. Ya itu mah hanya sih. Tetapi memang itu menyebabkan kita fakir. Atau duduk di sini bahasanya duduk di tangga pintu lah ya, kayak semacam teras. Ada yang mengatakan itu teras, ada yang mengatakan di depan pintu. Terus yang kedua duduk di kalau bahasaku jerumpul, apa namanya itu? Hah? Iya, yang ininya. Biasanya kan ngapunten itu kan buat senderan. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena itu juga membuat fakir. Tidak di pintunya tetapi di ininya, di kusennya. Di kusennya. Itu membuat kita fakir. Yang selanjutnya, nah ini kalau ini kayaknya jarang. Wanida kudamal masayih. Wanidaul awabaini bi ismiha, ngundang wong tua, memanggil orang tua bi ismiha, kelawan asmane wong tua. Ini jangan, tidak sopan. Secara adab tidak sopan. Itu juga akan membuat kita fakir. Maka berupaya semaksimal mungkin ya kita mengundang orang tua ya dengan kata-kata yang diajarkan oleh orang tua. Mengundangnya abi, umi, gitu. Jangan sekali-kali memanggil namanya. Makanya kan
Kalau saya dulu itu ketika orang tua saya disebut, biasanya kan orang apa namanya kan, ini biasanya sering terjadi ketika di sekolahan. Ini sering terjadi di sekolahan. Satu contoh, Dani memanggil saya tetapi bukan memanggil saya, memanggilnya adalah orang tua atau memanggil bapak saya, tetapi tertujukan kepada saya. Ini masih sering terjadi seperti ini. Ini seolah-olah Dani itu sedang memanggil orang tua sendiri. Dani sedang memanggil bapaknya sendiri. Satu contoh, saya bapaknya Samsudin. Dani manggil saya itu, hei Samsudin, sengaja memanggilnya adalah bapak saya. Itu seolah-olah Dani itu sedang memanggil bapaknya sendiri. Ini masih sering terjadi. Kalau dalam bahasa wong bumi itu masih badan-badan orang tua. Jadi saya memanggil Kang Matin itu bukan memanggil Kang Matin, tetapi seolah-olah memanggilnya adalah bapaknya Kang Matin. Itu sebenarnya tidak boleh. Ini masih sering terjadi di gang itu, masih ada orang-orang sebutkan anak-anak yang mohon maaf notabene masih ini. Kok sudah berani seperti itu? Nah ini jangan sampai. Jangan sampai ini. Iya, jadi mohon maaf, kayak Kang Matin punya anak namanya Restu. Nah, Restu itu punya teman. Nah, Restu itu temannya Restu itu memanggilnya bukan Restu, memanggilnya kan, hei Matin. Bahasanya itu sebenarnya nggak boleh, itu nggak sopan sekali. Sering terjadi hal-hal seperti itu. Sama sekali dengan kita memanggil orang tua sendiri. Maka jangan sampai anak-anak kita, makanya kan kita kadang memanggil bil khusus ketika kita berhadapan dengan istri. Ini hati-hati. Makanya kan ketika sama istri itu jangan sekali-kali memanggil namanya. Khawatirnya apa? Khawatir anak yang baru bisa ngomong, yang notabene baru ini, bisa memanggil ibunya dengan nama. Itu ngeri sebenarnya. Makanya ketika kita bersama istri itu ya, ketika bareng sama anak-anak, jangan sekali-kali kita memanggil istri itu dengan kata-kata langsung dengan namanya, tapi menggunakan kata-kata yang sekiranya, satu contoh, ayah, mohon maaf ibu, atau mungkin umi, atau mungkin dengan panggilan-panggilan yang sekiranya ketika nanti didengar oleh anak itu tadi bunda dan lain sebagainya. Tetapi kalau sampean manggil istrinya kok langsung namanya, satu contoh, namanya si Ica loh. Nanti si anak ini secara tidak langsung akan memanggil kepada ibunya adalah si nama tersebut. Ini sering terjadi seperti ini. Bahkan ngapunten ponakan saya pun seperti itu. Karena sudah biasa dengan kata-kata orang tuanya, maka si anak itu memanggil ke ibunya adalah nama orang tua. Ini jangan sekali-kali, bila khusus kepada anak yang notabene baru bisa bicara, anak 3 tahun, ini hati-hati. Bahkan ada salah satu kiai yang notabene biasanya kan, hei kemana siapa? Anak-anak kecil sering ditanya seperti itu ya. Itu ada yang notabene tidak kenal bapaknya, tidak kenal nama ayahnya, tidak kenal nama ibunya, dengan tujuan itu tadi, saking menjaga harkat martabat orang tua, nggak mau menyebutkan nama ayahnya, nggak mau menyebutkan nama ibunya. Itulah didikan kiai yang notabene agar anak ini tidak menjadi anak yang fakir. Sungguh luar biasanya seperti itu. Jangan sekali-kali kita memanggil anak ya, khusus anak kita lah, memanggil kita dengan nama kita, tidak boleh, tidak sopan. Yang pertama tidak sopan, yang kedua membuat tidak fakir terhadap si anak itu sendiri. Wal halalu bikulli hasanatin, lan sikat bikulli hasanatin, saben-saben. Jadi sikat di sini sebenarnya menyikat gigi ini dalam artian adalah menggunakan siwak, menggunakan kayu arok. Wa husul yadi, mencuci tangan, bitini, memakai yang sawah namanya apa, endut, wa turab, dan lebu, wal julusu alal anabati. Nah, duduk ing atase itu tadi
teras, jangan terlalu banyak duduk di teras. Artinya yang seolah-olah menghalangi pintu. Tidak tahu ini apa alasannya seperti apa, wallahu a'lam. Di sini tidak dijelaskan. Kita malah sering nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang selanjutnya ini yang mungkin barangkali watawadu'u fil mabrozi. Ini mohon maaf, ketika kita mau berwudu atau kita hanya sekedar cuci tangan atau cuci kaki atau mungkin cuci muka, mohon maaf, biasanya kan ada tempat-tempat khusus yang biasanya buat duduk, buat santai, buat istirahat. Itu jangan sekali-kali kita tempat istirahat, tempat biasa buat nongkrong-tongkrongan lah istilah katanya, buat duduk-duduk bareng. Ternyata kok di situ kita malah cuci kaki atau mungkin cuci muka atau bahkan wudhu. Itu tidak boleh. Justru kita menyebabkan fakir. Hati-hati dengan hal ini. Ini sering terjadi. Biasanya ketika di sana ada tempat-tempat duduk itu kan biasanya khawatirnya apa? Kenapa kok bisa menyebabkan fakir? Itu tadi, yang seharusnya ini tempat istirahat, secara tidak langsung siapa sih yang membuat ini basah dan lain sebagainya akan diomong oleh orang-orang yang biasa duduk di situ. Maka hindari perkara-perkara yang seperti ini. Jadi jangan sekali-kali kita baik itu wudu, cuci kaki, cuci tangan atau hanya sekedar cuci muka di tempat yang biasa digunakan untuk istirahat, digunakan untuk duduk-duduk santai, itu tidak boleh. Wahiyatatu saubi lan apa bahasanya ya, menjahit pakaian tetapi dalam keadaan dipakai. Satu contoh, saya sarungnya sobek nih, lalu dijahit tetapi dalam keadaan dipakai, atau masang kancing tapi sambil dipakai. Ini nggak boleh, membuat kita fakir. Walaupun jarang, tetapi ada saja. Biasanya itu tadi, jahit sarung lagi dipakai tapi dijahit, itu nggak boleh, membuat kita fakir. Di sini bahasanya adalah wahiyatatu saubi ala badanihi wa ta'fiful wajhi bisaubi. Yang selanjutnya ngelap wajah menggunakan baju. Itu sebenarnya nggak boleh menggunakan alat. Satu contoh, ketika kita habis wudhu, ternyata wajah kita itu dilap menggunakan baju atau menggunakan yang lainnya. Itu sebenarnya tidak boleh. Kalau habis wudhu, alangkah baiknya adalah dibiarkan sampai kering. Tetapi ketika habis mandi lain sebagainya, boleh dilap tetapi menggunakan lap khusus. Jangan asal-asalan. Satu contoh lah, pakai karena tidak ada handuk, udah asal ambil saja dilap. Itu justru kita membuat fakir. Khawatirnya apa? Khawatir baju, pakaian atau yang lainnya yang tadinya buat buat ngelap itu, khawatir ada bakteri, ada kuman, sedangkan kita sudah dalam keadaan bersih, malah justru kita ketempelan itu tadi, entah virus, entah itu yang lainnya. Maka boleh menggunakan lap khusus. Makanya kalau habis mandi kan kita berupaya menyediakan handuk dan lain sebagainya. Kalau wudhu, alangkah baiknya adalah tidak dilap. Walaupun ketika sampai habis wudhu itu biasanya, mohon maaf, itu kayak gremet-gremet gimana gitu ya. Biasanya kan seperti itu, kayak ada semut atau gimana. Itu memang biarkan saja sampai kering. Sampai kering. Itu bagusnya seperti itu. Tapi kalau memang sekiranya risih, ya silahkan dilap tetapi menggunakan lap khusus. Jangan menggunakan pakaian-pakaian tertentu. Ya pakai sapu tangan atau yang sekiranya handuk atau yang lainnya. Tetapi yang sekiranya khusus, jangan asal-asalan. Ini karena apa? Karena bisa membuat kita menjadi fakir. Watarku baitil ankabut, lan ninggal
Ini apa ya, kalau bahasane wong Jawa, sawang. Sawang ini apa? Yang biasa nempel-nempel di sini nih, apa namanya? Sawang. Hah? Apa kalau keramat ya? Keramat apa lah intinya itu. Nah ini, itu jangan sampai ada di rumah-rumah kita itu. Hawa kenapa? Karena rumah-rumah yang seperti itu tuh terkesannya kotor, terkesannya tidak terurus, seolah-olah ini rumah ada penghuninya, enggak sih, kan biasanya seperti itu. Makanya bagaimana caranya kita berupaya untuk membersihkan itu tadi. Keramat, kalau di itu keramat bukan keramat ini, tapi ya itu tadi yang menempel kayak seperti kotoran apa tuh, kalau pakai kayu itu kan biasanya ada kotoran yang nempel. Nah, itu jangan sampai dibiarkan. Bahasanya di sini ya itu tadi, sawang atau keramat. Wa tahawunu bis shalah, memperbaiki sholat. Terus yang selanjutnya ini juga biasanya ngapunten ini seperti ini. Ini bagus. Jadi jangan membiarkan perkara-perkara wadah-wadah itu terbuka sampai nanti ditengok di rumah itu. Entah itu minyak, entah itu apa, dalam keadaan bagaimana caranya agar tertutup rapat. Jangan menyebabkan wadah-wadah itu terbuka, apa istilah katanya, terbuka aja. Ya kalau bisa ditutupi lah. Khawatirnya apa? Bil khusus kayak satu contoh, entah itu gula, entah itu apa lain sebagainya, makanan, itu harus ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Khawatirnya itu tadi ada lalat. Nah, lalatnya bertelur, kita nggak tahu, asal makan saja, maka kita akan sakit. Maksudnya seperti itu. Yang membuat kita fakir itu maksudnya seperti itu. Maka kita harus hati-hati. Perkara air, perkara gula, perkara makanan yang ada di dalam rumah, itu harus ditutup serapat mungkin. Dengan tujuan itu tadi, menghindari kepakiran. Yang selanjutnya tadi sholat. Nah, ini sholat, kalau sholat ya walaupun kita terburu-buru, dan ini sering ketika kita terburu-buru ya tolonglah kita bareng-bareng kita sama-sama memperbaiki sholat. Kita terburu-buru karena waktu, kita terburu-buru karena ada kegiatan yang lain. Tetapi sholat ini kan mohon maaf, yang 4 rakaat sekalipun itu nggak nyampe 5 menit kok. Minimal kita tetap fokus. Jangan sholat ini jangan sampai kita terburu-buru. Kalau sholatnya terburu-buru justru kita akan membuat menjadikan kita fakir. Yang selanjutnya wa israrul ruju'i minal masjid, keluar dari masjid. Ini mohon maaf, ini sering terjadi juga. Orang yang biasa jamaah di masjid setelah salam langsung pergi. Ini juga sebenarnya membuat kita fakir. Apa tuh? Seharusnya wiridan terlebih dahulu, sawisnya salam langsung keluar. Ini menyebabkan kita fakir. Yang selanjutnya, orang yang terburu-buru berangkat ke berangkat ke pasar. Esok-esok, wayah-wayah pagi, yang lain belum pada buka, ia sudah buka duluan. Malam-malam yang lain sudah pada tutup, kok ia masih buka. Ini artinya apa? Boleh ikhtiar, boleh usaha, tetapi nggak perlu harus ngoyo-ngoyo banget. Kenapa? Seolah-olah tidak percaya akan pembagian Allah. Iya, pembagian rezeki dari Allah itu seolah-olah kita nggak percaya. Maka ya sewajarnya saja. Yang penting ibadah tetap terlaksanakan, kan seperti itu. Seperti kayak sampean di sini yang sekiranya bekerja, kan secara tidak langsung sudah bisa mengira-ngira ini dari rumah menuju tempat perusahaan, menuju tempat kerja ini kira-kira berapa jam, berapa menit. Maka saya harus berangkat jam berapa. Itu kan minimal kita bisa ngira-ngira dari situ. Jadi nggak harus buru-buru dan lain sebagainya berangkat ke tempat
Di sini di apa namanya dicontohkannya pasar, ya tempat usaha. Kita minimal harus sudah biasa minimal mengerti. Artinya apa? Enggak begitu ngoyo-ngoyo banget. Justru orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan kefakiran. Bukannya mendapatkan kekayaan, justru mendapat kefakiran. Karena apa? Terlalu ngoyo dalam ikhtiar. Sudah sewajarnya saja. Nah, seperti itu. Di sini bahasanya adalah ba'da sholatil fajri wal ibtikaru mangkat fitihabi ing dalam lelungan ila suki maring pasar. Mangkat esok paling pagi, tetapi pulangnya paling akhir. Sing liyan wis tutup kabeh, dhewe kurang tutup. Itu contoh. Ini bahasane wong dukung apa wong bumnya itu wong sing ngoyo banget lah. Itu ndak. Ya silahkan tetapi artinya kalau memang ada lemburan lain sebagainya monggo silakan. Tapi ya sampean masih ada keluarga, jangan sampai nanti sampean dipanggil om sama anaknya. Maka berupaya semaksimal mungkin. Jadi ketika satu contoh waktu Sabtu Minggu yang seharusnya berkumpul dengan anak, ayo lembur, paman berangkat. Ya seolah-olah kan yang ya memang dapat imbalan, tapi secara tidak langsung kan kamu sampean rugi. Artinya apa? Yang tadinya harusnya kumpul dengan anak, yang harusnya kumpul dengan istri, maksudnya di saat itu ya, di saat kita rugi. Ruginya apa? Kumpul kita bersama istri, kumpul kita bersama keluarga itu tersita oleh itu tadi. Ya silakan kalau memang kalau sekali-kali nggak apa-apa. Yang penting jangan istilah katanya tiap waktu nih libur masuk terus. Kasihan mereka menunggu kasih sayang panjenengan semua. Kasihan mereka yang istilah katanya ingin ditemani istri, anak, ingin bareng kok. Ya hanya sekedar ngumpul duduk bareng ini kan bagi yang ngapunten kayak mohon maaf Kang Matin yang notabene mangkat esok balik malam. Ya sekali-kali ngumpul bareng-bareng pagi-pagi bisa menikmati sarapan pagi itu kan sungguh luar biasa. Ternyata Kang Matin pagi-pagi hari Sabtu Minggunya berangkat lagi. Ya yang seharusnya sarapan bareng nggak menikmati sarapan bareng. Itu rugi sebenarnya. Secara ini rugi, fakir. Itu tadi yang namanya fakir itu bukan hanya sekedar harta saja, tetapi ke yang lainnya juga. Maka harus menjadi orang yang adil, apalagi kita menjadi imam. Wa du'a'u sarri 'alal waladi. Nah ini yang sering terjadi. Hati-hati dengan doa. Di mana bahwa kita bil khusus al-fakir, ini yang sering marah-marah. Ketika anak marah, ketika anak bandel, ketika anak rewel, ini jangan sekali-kali kata-kata itu kata-kata kotor itu keluar. Dasar anak nakal. Karena apa? Itu adalah doa. Hati-hati. Kamu dinasihati susah banget sih. Nah, hati-hati. Itu yang secara tidak langsung itu adalah doa kepada anak. Maka saya pernah mendengarkan kisahnya al-imam siapa namanya, gurunya Habib Muntir kan, Habib Umar itu beliau ini didoakan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Ya, Habib Umar juga bandel waktu itu katanya. Beliau ketika dalam keadaan lagi nakal-nakalnya, orang tua tidak pernah mengatakan perkara-perkara yang kotor, bahkan menggunakan perkara kata-katanya itu yang susah. Dasar apa namanya, calon mubalik internasional diundang aja susah, sampai sekarang kan susah. Mengundang Habib Umar itu sungguh luar biasa. Doanya dengan doa-doa yang seperti itu. Ya sampai bisa lah dasar anak soleh, atau mungkin dengan bahasa-bahasa lain. Jangan sekali menggunakan kata-kata dasar nakalnya minta ampun, nggak boleh dengan kata-kata itu. Mari khusus anak-anak kecil yang notabene masih belum bisa berpikir cerdas,
yang masih notabene masih senang main, jangan sekali-kali baik kita sebagai ayah maupun ibu yang di rumah, biasanya kan ibu ini yang apa namanya ngajar di rumah, sampean dia enak tinggal berangkat kerja, ya ibu yang di rumah ya daring, yang ngurusin yang kecil, yang sekolah juga diurusin. Secara tidak langsung keluarlah kata-kata itu tadi. Maka berupaya ketika mengeluarkan kata-kata itu harus kata-kata pilihan, kata-kata yang terbaik. Agar apa? Kata-kata tersebut adalah kata-kata yang menunjukkan doa untuk si anak tersebut. Jangan sekali-kali disebut susah banget sih dinasehatin, inilah itulah, dengan kata-kata yang lain lah, yang sekiranya buruk itu jangan. Maka dengan kata-kata yang baik, walaupun itu membuat mangkal hati. Ya, yang namanya kita sudah dalam keadaan hati yang sudah mangkel, hatinya sudah apa bahasa Cikarang, sudah nak banget lah. Secara tidak langsung akan keluar kata-kata yang tidak sopan. Tetapi berupaya semaksimal mungkin kata-kata itu kita tahan, keluarkanlah kata-kata doa. Ya kata-kata yang bagus. Dasar anak soleh, calon presiden dan sebagainya, dan mau silahkan. Dengan tujuan itu adalah doa. Jangan dikatakan perkara-perkara yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah wasirrojin nafasi mufur kelawan yurisul faqra dzalika ala bil athari wa kadzal kitaba. Ini bagi para, mohon maaf, sampean atau mungkin para pelajar, jangan sekali-kali nulis dengan pensil yang apa namanya, pulpen yang sing pecah, sing rusak. Ini juga menyebabkan kita fakir lah, yang penting nulislah anak pulpen. Jangan, kita harus hati-hati. Apalagi para pelajar, pulpen sudah pecah atasnya, ininya sudah pecah, tetap dipakai saja. Itu menyebabkan fakir sesungguhnya. Cuman kita hanya harus laka maning. Tidak boleh ya diperbaiki lah, kalau emang sekiranya bisa diperbaiki. Kalau tidak, buat ganti yang baru. Berapa sih harga pulpen? Ini menyebabkan kita fakir. Enggak boleh nulis menggunakan di sini kan bahasanya di kolamin wa'dulin, mohon maaf, ma'dudin, pulpen yang sudah diikat, sudah pada pecah. Nah, maka tidak boleh digunakan untuk menulis dan lain sebagainya. Bil khairi lil walidaini wa ta'ammuli qaidan wa tasarruri qaiman bil bukhli wa taqtiran wal israf wal kasal. Ini perkara-perkara yang membuat kita fakir. Salah satunya adalah malas dan lain sebagainya. Tawafani wa tahawuni fil umur, mengurangi, itu tadi salah satunya adalah malas-malesan, banyak tidur. Ini justru yang membuat kita fakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istangzilur rizqa bis shadaqati wal bukuri mubarakatun wallahu a'lam bissawab.